beliau lakukan ketika mengambil PhD Imperial College. Ya, baik kita kita berikan waktu kepada Fadilah Muslim PhD. Ya, oke, secara garis besar beliau akan menceritakan tentang silica fume, fly ash, dan slag ya, yang merupakan hasil limbah industri untuk menggantikan semen. Oke, silakan Dila, kami persilakan. Ya. Ya, terima kasih banyak Bu Cece atas waktunya. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua dimanapun berada, alumni maupun mahasiswa Departemen Teknik Sipil. Sebelumnya saya mungkin ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Departemen Teknik Sipil, kerjasama dengan Polar dan juga Ikatan Alumni Sipil IAS atas kesempatan waktunya, sehingga saya bisa sedikit sharing terkait apa yang saya pelajari atau yang saya dapatkan ketika saya menyelesaikan studi S3 di London 2 tahun yang lalu. Oke, untuk tidak berlama-lama, jadi seperti Bapak Ibu lihat di poster, hari ini saya akan membahas mengenai supplementary cementitious materials, yang dalam hal ini ada fly ash, slag, maupun silica fume. Bagaimana si ketiga material ini dapat mempengaruhi kekuatan microstructure maupun durabilitas dari beton. Seperti tadi Bu Cece sampaikan, sebenarnya ini salah satu subtopik dari atau salah satu chapter dari PhD saya. Ada beberapa topik lainnya, mungkin di lain waktu saya bisa sharing kembali. Oke, dan kemudian jika ada waktu tersisa, saya akan sedikit membahas juga tentang reinforcement spacers. Oke, tadi ini sedikit education background pendidikan saya sudah disampaikan oleh Bu Cece. Saya lulus 2012 dari UI, kemudian lulus PhD tahun 2018 dari Imperial College London. Secara garis besar, ada 5 hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, definisi dari SCM itu sendiri, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggunaan material ini, kemudian peralatan apa saja yang saya gunakan untuk mendukung hasil dari penelitian saya. Yang keempat terkait bagaimana beton yang mengandung supplementary cementitious material ini dapat retak. Dan yang terakhir adalah sedikit pengenalan tentang spacers. Oke, jadi ada 3 hal. Silica fume, fly ash, dan juga slag. Dan mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan supplementary cementitious materials? Mungkin Bapak Ibu yang sudah lama bergerak di kontraktor maupun konsultan agak kurang familiar dengan kata supplementary cementitious materials atau biasa disingkat SCM. Jadi ketiga material ini yang Bapak Ibu sudah ketahui, saya yakin, silica fume, fly ash, maupun slag adalah material merupakan bagian dari SCM ini. Sebenarnya ada material lainnya seperti metakaolin. Kalau Bapak Ibu pernah dengar, metakaolin ini berasal dari clay kaolin, sehingga menghasilkan yang disebut dengan metakaolinate. Sebenarnya metakaolinate ini juga hasil penelitian saya pada saat S2, saya juga bisa sharing nanti di lain waktu. Nah, kembali ke silica fume, fly ash, dan slag yang Bapak Ibu sering gunakan, atau mungkin terlebih lagi fly ash, ketiga jenis material ini merupakan hasil limbah industri. Silica fume merupakan sisa buangan dari limbah tembaga silikon, kemudian fly ash merupakan hasil sisa pembakaran batu bara dari power generating plants. Yang ketiga, slag merupakan hasil buangan dari industri baja, seperti itu. Nah, mungkin kita bertanya-tanya, kenapa sih kita harus menggunakan silica fume, fly ash, maupun slag untuk mengganti semen dalam beton? Ya, jadi alasan utamanya adalah karena dalam produksi semen itu menghasilkan karbon dioksida yang cukup besar. Jadi secara umum
di dunia ini produksi semen menghasilkan 7% emisi gas CO2 akibat produksi CO2. Dengan demikian, di penelitian terakhir, para peneliti berusaha untuk bagaimana sih caranya supaya kita dapat mengurangi emisi CO2 ini akibat produksi semen. Dengan demikian muncullah ide dengan menggunakan hasil buangan atau sisa limbah industri yang kita sebut dengan supplementary cementitious material ini. Nah, seperti sebagai informasi, setiap tahunnya industri semen itu menghasilkan sekitar 5 miliar ton semen. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan berapa pencemaran udara akibat produksi dari semen ini. Oke. Nah, berikut adalah komposisi senyawa dari semen, fly ash, slag maupun silikavium. Dari keempat ini, Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat bahwasanya slag dan semen memiliki ukuran partikel yang hampir mirip, berbentuk segi 4, segi 5 seperti itu. Sementara fly ash ukuran partikelnya seperti lingkaran bulat, dan silikavium merupakan jenis dari SCM yang memiliki ukuran partikel paling kecil, yaitu kecil dari 1 mikron. Sehingga kalau Bapak Ibu lihat dari gambar ini kurang kelihatan bentuk dari partikel silikavium ini karena memang bentuknya yang sangat kecil. Nah, kemudian kita pindah ke gambar segitiga ini. Apa sih gambar segitiga ini maksudnya? Oke, jadi gambar segitiga ini menggambarkan senyawa yang terdapat pada material baik itu semen, slag, fly ash maupun silikavium. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat kenapa material tersebut kita sebut dengan supplementary cementitious material, karena keempat material ini berkontribusi untuk menghasilkan kekuatan pada beton ya dengan dua proses. Bisa yang disebut dengan hydraulic activity. Ini artinya adalah kandungan kalsium dapat bereaksi dengan air. Jadi semen ya, di sini semen berada mendekati ujung dari kalsium oxide ini, dan artinya semen berperilaku atau mengalami aktivitas hidrolik. Sementara silikavium kebalikannya, kandungan karbonnya sangat kecil. Sementara 98% dari silikavium itu mengandung silika, di mana artinya adalah silikavium mengalami aktivitas yang kita sebut dengan pozzolanic reaction. Artinya adalah bahwa kandungan kalsium pada silikavium atau fly ash seperti itu, di sini juga fly ash, tidak dapat bereaksi dengan air, melainkan bereaksi dengan salah satu hydration product dari semen, yaitu kalsium hidrosida atau yang Bapak Ibu sering dengar portlandite. Jadi kandungan silika ini dapat bereaksi dengan portlandite menghasilkan yang kita sebut dengan CHH, ya, kalsium silika hydrate, sebagai senyawa utama untuk menjadikan beton itu kuat dan memiliki karakteristik yang bagus seperti itu. Oke, kalau kita tarik gambar segitiga secara detail, maka dengan menggunakan bantuan peralatan yang kita sebut dengan XRF, X-ray fluorescence, saya bisa melihat bagaimana komposisi oksida dari keempat jenis material ini. Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya seperti saya sampaikan, semen dan slag memiliki komposisi yang sangat mirip, hampir mirip. Sementara silikavium itu komposisinya cukup agak berbeda dengan semen dan pun juga fly ash seperti itu. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat specific gravity dari keempat jenis material ini.
di mana semen yang Bapak Ibu ketahui memiliki spesifik gravity sekitar 3,15, dikarenakan slag ya memiliki komposisi komposisi oksida yang mirip dengan dengan semen, juga memiliki spesifik gravity yang mirip dengan semen, yaitu 2,9. Silikavium nilainya kurang lebih 2,2 dan fly ash 2,35. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian saya, juga menyadur dari penelitian sebelumnya, sebenarnya ketiga jenis material ini memiliki persentase optimum yang berbeda untuk menggantikan semen. Silikavium, karena spesifik gravity-nya juga berbeda, komposisi oksidanya juga berbeda, hanya dapat menggantikan semen sebesar 8%. Kemudian fly ash, persentase maksimumnya hanya 30% saja. Dan sementara slag yang mungkin di Indonesia agak kurang familiar penggunaan slag untuk mengganti semen, yang saya ketahui biasanya menggunakan fly ash, padahal slag ini dapat menggantikan hampir 60% semen. Ya, jadi Bapak Ibu bayangkan dengan menggantikan semen sebesar 60% dengan menggunakan slag, dan slag ini merupakan hasil limbah ya, byproduct, maka tentu saja biayanya berkurang jauh, pun juga kita dapat mengurangi pencemaran udara dengan mengurangi kontribusi CO2 akibat semen. Nah, pertanyaannya berikutnya, bagaimana sih kita bisa menggunakan persentase optimum ini? Persentase optimum dari silikavium, fly ash maupun slag ini artinya adalah dengan menggantikan semen sebesar 8%, 30% atau 60% slag, dapat menghasilkan beton yang memiliki kekuatan maupun perilaku yang kurang lebih hampir sama dengan penggunaan 100% semen, bahkan kinerjanya lebih besar seperti itu. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah bahwa sebelum Bapak Ibu menggunakan fly ash yang ada ataupun slag, Bapak Ibu lihat dulu komposisi oksidanya. Nah, kemudian bandingkan. Untuk peraturan Bapak Ibu bisa menggunakan ASTM. Jika ternyata komposisi oksidanya belum mirip dengan yang disyaratkan oleh ASTM, Bapak Ibu perlu melakukan yang disebut dengan milling atau smelting seperti itu, agar komposisi kimia oksida pada fly ash atau slag, silikavium itu mirip dengan yang disyaratkan oleh ASTM seperti itu. Oke. Nah, sekarang apa sih kelebihan dan kekurangannya? Tadi saya sudah sedikit membahas. Untuk kelebihannya dapat mengurangi CO2 tentu saja, kemudian mengurangi biaya karena kita menggunakan limbah. Selanjutnya, karena memiliki kandungan pozolonik maupun hidrolik yang tadi seperti saya sampaikan, dapat meningkatkan kinerja pada beton. Dan yang terakhir adalah karena ukuran partikelnya terutama silikavium sangat kecil, sehingga dapat mengisi porositas pada beton, tentu saja dapat meningkatkan kekuatan pada beton itu sendiri. Namun sayangnya penggunaan ketiga material ini masih ada kekurangannya, dan para peneliti akhir-akhir ini sudah fokus untuk bagaimana menjawab atau mengatasi kekurangan ini. Nah, untuk kekurangannya yang pertama adalah tadi persentasenya terbatas, kemudian cukup dalam setting time-nya agak lambat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan kekuatan yang tinggi pada awal, jadi Bapak Ibu sayang sekali tidak bisa menggunakan silikavium atau fly ash, tetapi slag bisa. Slag bisa menghasilkan kekuatan yang cukup tinggi pada saat awal. Yang berikutnya, yang ketiga, butuh proses curing yang cukup proper ya. Jadi karena sangat sensitif dengan curing yang Bapak Ibu lakukan di lapangan. Dan yang terakhir, beton yang mengandung silikavium, fly ash maupun slag ini agak rentan terhadap retak akibat shrinkage. Nanti saya akan bahas bagaimana bisa hal ini terjadi. Oke.
Nah, ini adalah beberapa peralatan yang saya lakukan untuk menunjang hasil penelitian saya. Yang pertama adalah saya menggunakan scanning electron microscopy, ya di sini field emission SEM, untuk meneliti mikrostruktur dari beton itu sendiri. Selanjutnya adalah saya menggunakan micro SRF atau X-ray fluorescence. Saya menggunakan mikroskopi ini untuk melihat bagaimana selain komposisi senyawa pada beton, juga melihat bagaimana laju klorida pada beton. Dan yang terakhir adalah di sini ada gas transport atau water transport. Di sini adalah beberapa peralatan yang saya gunakan untuk melihat, menghitung bagaimana daya serap beton tersebut melalui proses permeability, diffusivity, maupun sorptivity. Oke, nah di sini kita lihat adalah salah satu contoh hasil penelitian saya yang saya lihat dengan menggunakan scanning electron microscopy. Nah, kalau kita menggunakan mikroskopi di sini, Bapak Ibu yang kita lihat secara virtual, secara kasat mata betonnya padat, bagus, itu belum tentu. Bapak Ibu memang harus melihat isi dalamnya, apakah benar beton tersebut dense gitu. Nah, untuk beton seperti ini ya, ketika saya lihat dengan menggunakan SEM, ternyata beton ini tidak dense yang saya pikirkan. Beton tersebut cukup memiliki banyak porositas ya. Di sini kalau menggunakan SEM, kemudian kita melakukan image analysis, kita lihat ada warna hitam seperti ini, artinya adalah beton tersebut mengandung pori ya yang cukup besar. Nah, kemudian kaitannya mikrostruktur ini dengan durabilitas adalah ketika suatu beton memiliki porositas yang cukup tinggi, yang kita lihat dari menggunakan SEM ya, scanning electron microscopy, kita bisa melihat pola retak dari si beton tersebut. Kenapa kita khawatir dengan retak tersebut? Karena disinilah lokasi di mana terjadinya retak. Zat-zat yang berbahaya atau spesies yang berbahaya, disebut saja karbon dioksida, oksigen ya, tempat dia masuk ke beton sehingga menyebabkan korosi. Dan korosi ini adalah salah satu yang paling kita tidak inginkan terjadi di beton. Karena ketika korosi terjadi, beton tersebut, daerah sekitar tulangan akan rentan terhadap retak. Lama-lama beton, tentu saja hal ini ada kaitannya dengan kekuatan pada beton. Oke, sekarang bagaimana dengan si silica fume, fly ash, dan slag itu sendiri? Nah, ketika saya lihat menggunakan mikrostruktur, ternyata hasilnya tentu saja dari mikrostruktur secara umum ya, penggunaan ketiga jenis material ini menghasilkan mikrostruktur yang jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaan 100% semen, terutama untuk beton yang sudah di-curing cukup lama, yaitu 120 hari ke atas atau 90 hari ke atas. Hasilnya jauh lebih baik dibandingkan penggunaan 100% semen. Namun ternyata ada hal di luar dugaan, bukan di luar dugaan juga ya. Ternyata si beton ini yang mengandung SEM itu rentan terhadap retak. Jadi retak-retak yang terjadi cukup besar, cukup banyak yang kita temui pada ketiga jenis material ini. Oke, ini adalah hasil dari pengolahan data. Saya bisa menghitung lebar dari retak tersebut menggunakan scanning electron microscopy. Oke, bercerita tentang retak. Nah, Bapak Ibu sudah tahu bahwa ada banyak penyebab terjadi retak, bisa karena overloading, bisa karena chemical reaction, karena korosi tadi, kemudian karena efek suhu ya, beton cukup sensitif terhadap suhu, kemudian karena improper curing, dan yang terakhir shrinkage. Jadi, dan pada beton yang mengandung SEM ini, beton ini sangat sensitif terhadap shrinkage. Ya, shrinkage ini terjadi adalah ketika moisture ya, kelembaban pada beton atau air pada beton berevaporasi, dan itu adalah kejadian ilmiah pada beton.
Namun saja ketika si beton itu berkonstruksi ya, mengembang, dia butuh tempat untuk berkontraksi seperti itu. Nah, karena si silika fume, fly ash, dan slag ini cukup kecil, sehingga membuat si beton itu lebih dense, sehingga ruang untuk si beton itu mengalami shrink itu cukup kecil gitu, sehingga muncul tegangan tarik atau tensile stress yang tidak bisa dihindari, sehingga dengan si beton tersebut mengalami retak. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu. Kenapa sih beton yang mengandung ketiga jenis material ini sangat sensitif terhadap retak. Oke, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut bagaimana kemudian kita bisa mengantisipasi hal ini terjadi.